Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Safira Nur Anissa, NIM 2019-015209 dari kelas 5F akan mensimulasikan materi pembelajaran IPS SD kelas 5, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan IPS dengan dosen Dr. Heri Maria Zulfianti, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Oke, bagus. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Oke, untuk salah satu siswa silakan berdoa. Saya, Bu. Oh ya, silakan. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Andini hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir. Nita hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir. Anita hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir. Rohimah hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir. Selanjutnya Mala hadir? Hadir, Bu. Oke, yang terakhir Indah hadir? Hadir, Bu. Oke, Alfi ada nggak ya, Alfi? Oh, Alfianya tidak hadir ya. Oke, selanjutnya agar kita lebih semangat pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, mula pendukungmu, bersedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju. Wah, semangat sekali ya kalian pada pagi hari ini. Bagus ya anak-anak, kita harus tetap semangat agar kita dapat menggapai cita-cita kita setinggi langit. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Oh, pada lupa ya. Kemarin kita belajar mengenai materi usaha ekonomi yang dikelola kelompok dan yang dikelola sendiri. Ya, usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya seperti pertanian, seperti perkebunan, perdagangan. Lalu yang kelompok itu contohnya seperti firma, PT, ataupun BUMN, dan lain sebagainya. Lalu hari ini kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oh iya, Rohimah, silakan. Hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, Bu. Iya, benar sekali. Sekarang kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kompetensi dasarnya adalah 3.3, menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat.
di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Lalu ada 4.3 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Lalu indikator pembelajarannya ada 3. Yang pertama yaitu 3.3.1 menganalisis tujuan kegiatan ekonomi dan contoh kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu 3.3.2 menguraikan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang 4.3.1 mengemas informasi tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peta konsep. Lalu selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu setelah kegiatan membaca teks, siswa kelas 5 dapat menganalisis tujuan kegiatan ekonomi dan contoh kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah setelah kegiatan membaca teks, siswa kelas 5 dapat menguraikan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Lalu yang ketiga adalah setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan mengamati video, siswa kelas 5 dapat mengemas informasi tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peta konsep dengan baik. Baik, kita mulai. Sekarang perhatikan gambar berikut anak-anak. Ada 5 gambar, ada yang bisa menyebutkan gambar apa saja? Ini gambar apa? Memetik teh. Iya, perkebunan teh atau petani yang memetik teh. Lalu yang ini, gambar apa ini? Ternak bebek, Bu, bukan? Iya, ini adalah peternakan bebek. Lalu yang bawah ini, ada yang tahu? Nelayan, Bu. Iya, nelayan yang sedang memanen ikan. Lalu yang ini, Pasar, Bu. Pasar. iya, kegiatan jual beli di pasar. Lalu yang terakhir, yang tengah ini gambar apa ya? Pabrik. Iya, kegiatan ekonomi di pabrik. Lalu selanjutnya silahkan kalian membaca teks tersebut dengan bergantian. Ayo satu anak masing-masing satu paragraf ya. Yang pertama siapa yang membacakan? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh iya, silahkan. Ayo. Saya ya. Ya, Mbak Anita silahkan. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. 1. Produksi. Apa itu produksi? Amatilah kegiatan ekonomi perajin gerabah. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir gerabah tersebut diwarnai kemudian dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan seorang perajin telah melakukan kegiatan produksi. Jadi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Coba kamu berikan contoh contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Anita. Selanjutnya, paragraf selanjutnya siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Oke, Andini silakan. Yang kedua, distribusi. Setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana
transportasi, dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dan cepat dan tepat. Oke, baik. Terima kasih Andini. Selanjutnya, paragraf terakhir. Siapa yang membacakan? Saya, Bu. Oke, Rohimah, silahkan. 3. Konsumsi. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Rohimah. Oke, jadi dari teks tadi itu terdapat 3 kegiatan ekonomi ya anak-anak. Tadi ada apa saja kegiatan ekonomi? Produksi, Ya, konsumsi, sama konsumsi. jadi ada 3 yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama adalah produksi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan atau mengubah barang atau jasa sehingga dapat bernilai maksimal. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Contohnya apa? Contohnya ada banyak anak-anak. Misalnya ada petani, ada pembuat sepatu, penjahit, pekerja pabrik, peternak, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua tadi ada distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut dengan distributor. Contohnya itu adalah perusahaan-perusahaan jasa. Misalnya, kalau kalian atau ibu kalian, kakak kalian membeli barang secara online, pasti kan barangnya akan diantarkan oleh kurir paket. Nah, kurir paket itu termasuk dengan perusahaan-perusahaan jasa. Nah, yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan manusia untuk memakai atau mengurangi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orangnya itu disebut dengan konsumen. Contohnya ada banyak anak-anak. Pasti kalian setiap hari juga melakukan kegiatan konsumsi ini. Misalnya tadi pagi, Rohimah sarapan apa? Sarapan telur, Bu, sama nasi. Oh iya, telur. Telur itu, Rohimah sarapan telur itu termasuk kegiatan konsumsi. Telurnya itu dibeli ibunya di warung atau di pasar. Nah, itu termasuk konsumen. Nah, selanjutnya, agar lebih paham, kalian simak video berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Produksi. Salah satu contohnya adalah kegiatan ekonomi perajin gerabah. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir gerabah tersebut diwarnai kemudian dijual kepada konsumen. Dalam kegiatan produksi ini, pemilik sumber daya ekonomi akan memperoleh balas jasa berupa sewa, bunga modal, dan gaji, sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Sedangkan bagi produsen akan mendapatkan laba atau keuntungan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor.
Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen. Konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi antara lain memakai seragam sekolah, memakai sepatu, memakan kue, menggunakan alat tulis, dan lain-lain. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang dan waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Oke, baik anak-anak. Dari video tadi itu dapat kita ketahui bahwa ada 3 kegiatan ekonomi ya, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, masing-masing kegiatan ekonomi tersebut itu mempunyai tujuannya masing-masing. Dan ada juga banyak contoh kegiatan ekonomi tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan kita ya. Nah, selanjutnya adalah kita berlatih. Coba di sini ada yang bisa menyebutkan contoh kegiatan produksi, distribusi, atau konsumsi yang pernah kalian temui atau di lingkungan kalian? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oh iya, Mala, silakan. Contoh kegiatan produksi misalnya pembuatan tempe, petani padi, Bu. Oh iya, benar sekali. Lalu contoh kegiatan distribusi, siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Itu, Bu, kurir paket. Oh iya, pasti sering ini ya, beli online ya? Iya, Bu. Ya, selanjutnya konsumsi, contohnya apa? Belanja online, Bu. Oh iya, belanja online. Lalu apa lagi? Tadi pagi sarapan apa, Mita? Telur, Bu. Oh iya, telur sama-sama Rohimah ya. Oke, pinter ya anak-anak. Nah, selanjutnya kegiatan ekonomi tadi kan ada 3. Itu terdapat pengaruhnya anak-anak. Pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat itu ada banyak. Di sini Ibu akan membahas 4 saja. Yang pertama itu membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, dengan adanya kegiatan ekonomi ini, terutama produksi, masyarakat itu akan mendapatkan suatu pendapatan berupa gaji. Nah, gaji ini dihasilkan dari pengolahan produsen terhadap suatu barang. Lalu yang kedua itu ada membuka peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Nah, nomor 2 ini berhubungan dengan nomor 3 anak-anak. Jika dapat membuka suatu lapangan pekerjaan, maka akan mengurangi angka pengangguran di lingkungan masyarakat. Lalu yang terakhir itu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dengan adanya kegiatan ekonomi ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya anak-anak. Misalnya, kalian sebagai pelajar itu kan kalian membutuhkan seragam. Nah, seragam itu pasti kalian membeli atau menjahitnya di penjahit atau membeli di toko baju. Nah, itu termasuk dengan kegiatan produksi. Oke, selanjutnya seseorang yang mengonsumsi barang itu memerlukan sebuah pengorbanan anak-anak. Nah, pengorbanannya itu dapat berupa uang dan juga berupa waktu. Nah, berupa uang karena seorang konsumen itu membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan jasa atau barang. Nah, kalau waktu, itu seorang konsumen menyisihkan waktunya untuk membeli sesuatu atau mengonsumsi sesuatu. Nah, mereka ini berusaha memperoleh kepuasan optimal untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau belum paham? Oh, sudah paham semua ya? Selanjutnya, anak-anak, kalau kalian sudah paham, silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian yang sudah dibuat kemarin.
untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya anak-anak. Nah, isi LKPD-nya adalah seperti ini. Nah, ini ada 3 gambar. Nah, masing-masing gambar ini kalian amati. Ini gambar apa? Apakah ini gambar produksi? Apa ini kegiatan ekonomi distribusi? Atau ini adalah konsumsi? Nah, ini kalian tebak, lalu kalian tuliskan di kolom yang sudah disediakan. Lalu, masing-masing kegiatan ekonomi yang sudah kalian tebak tadi, itu kalian tuliskan tujuan kegiatan ekonomi tersebut. Nah, ini ada 3 ya anak-anak. Selanjutnya, nah ini adalah peta pikiran atau peta konsep. Nah, kalian diminta untuk menuliskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tadi, kalau kalian menyimak, sudah Ibu jelaskan ada 4 ya anak-anak. Silakan kalian pelajari lagi dan tuliskan di peta konsep yang sudah disediakan. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah paham semua. Oke, sekarang silakan kalian berdiskusi bersama teman kalian, Ibu beri waktu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sudah selesai semua diskusinya? Sudah, Bu. Oke, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kalian. Masing-masing gambar ini satu anak ya, satu perwakilan kelompok. Yuk mulai dari sini, siapa yang membacakan hasil diskusinya? Saya, Bu. Oke, Mita silahkan. Ini gambar apa? Gambar konsumsi, kegiatan ekonomi konsumsi. Ya, lalu tujuannya apa? Bagi konsumen bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen dan distributor bertujuan menghasilkan pendapatan. Oke, pinter ya Mita. Beri apresiasi untuk Mita. Selanjutnya, yang kedua, ini gambar apa? Ada yang mau membacakan hasil diskusinya? Saya, Bu. Oh ya, Rohimah silahkan. Saya, Bu. Oh ya, Rohimah dahulu. Ini gambar apa? Pada gambar tersebut termasuk kegiatan ekonomi produksi, Bu. Iya, produksi. Tujuannya untuk apa? Tujuan ekonomi tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan sumber daya ekonomi dan produsen. Oh iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Rohimah. Selanjutnya, gambar ketiga, ini gambar apa? Ada yang membacakan hasil diskusinya? Distribusi, Bu. Oh iya, malah. Ya, ini gambar distribusi. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya adalah menyalurkan hasil produksi dan produsen ke konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen terpenuhi, Bu. Oh iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mala. Selanjutnya, yang peta konsep. Ini satu anak saja. Siapa yang membacakan hasil diskusinya? Saya, Bu. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, membuka peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Yang ketiga, mengurangi angka pengangguran di masyarakat. Yang terakhir, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya makan, yaitu konsumsi. Begitu, Bu. Oke, baik. Bagus ya, Indah. Benar semua. Tepuk tangan untuk Indah. Oke, anak-anak. Sekarang, kalau sudah mengerjakan KPD dan tadi sudah Ibu jelaskan materi tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, marilah kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang tahu kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Rohimah silahkan.
Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita telah belajar mengenai kegiatan ekonomi. Ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, benar ya, Rohima. Jadi kesimpulan hari ini adalah tadi ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, masing-masing kegiatan itu memiliki pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat anak-anak. Nah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Nah, selanjutnya silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom kalian masing-masing. Nah, soal evaluasinya seperti ini anak-anak. Jadi ada 10 soal pilihan ganda dan juga 5 uraian. Nah, tugas kalian adalah silakan kalian menuliskan nama kalian, kelas kalian, nomor absen, dan juga jawaban kalian di kertas atau buku kalian. Lalu nanti kalian foto dan kirimkan di Google Classroom. Nah, batas pengumpulannya adalah nanti malam pukul 9, sehingga masih ada banyak waktu atau beberapa jam untuk mengerjakan soal ini. Jadi jangan sampai terlambat ya anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, cukup Bu. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengingatkan pembelajaran untuk esok hari. Nah, esok hari kita akan mempelajari materi tentang menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, materi ini dapat kalian baca, dapat kalian pelajari terlebih dahulu, supaya besok dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita dapat bermanfaat hari ini. Oke, silakan siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Anita, silakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anita sudah memimpin doa teman-temannya. Baik, Bu. Oke, terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, dengan aktif tanya jawab. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Bu.